Terus di lift tuh gue pernah tuh dipaksa tuh mau dicipok. Selamat menyaksikan di Penguin Network. Kagak lah, kan itu kan awal-awalnya kan gue kan awal-awalnya kan emang gue cuekin WA dia, WA aja gue cuekin. Kenapa dia kenapa terus gue cuekin, terus gitu kenapa sampai dia kasih gue proyek? Karena itu dia tahu gue bakal bales kalau ngomongin kerjaan. Gue kan orangnya kok sama cowok kan tomboy, galak. Kalau cuek ya cuek, diajak gue makan gue nggak pernah mau, gue alasan itu aku lagi di Kemayoran nih, terus gitu aku lagi di ini nih, gue nggak pernah ladenin, nggak pernah sekalipun gue bilang ayo enggak. Nah terus gitu nggak pernah gue balas karena emang yang pas pertama kali itu kan kita abis itu udah kan ngomongin proyek terus lagi ngomongin, dia bilang mau ngomongin proyek. Nah terus di lift tuh gue pernah tuh dipaksa tuh mau dipaksa di lift, terus gitu padahal lift umum loh. Dari situ kan gue bilang gue langsung teriak, gue ini vendor bunga lo, kira gue cara apaan. Nah habis itu setelah ngobrol-ngobrol, nah yang habis dia maksa gue cium di lift itu, terus gue bilang ini kan vendor bunga lo, terus dia dorong gue masih maksa gitu di lift. Habis itu terus gue bilang kan gue nggak mau ajak, waktu itu gue tinggal di apartemen, gue nggak mau ajak dia masuk. Terus dia bilang katanya gue lagi lapar banget, bikinin gue Indomie dong. Itu gue inget banget zaman Asian Games. Terus gitu ya kayak gue bilang gue gak ada makanan, gak bisa masak gitu ya kan. Ya terus ya sampai depan pintu rumah juga dia masih maksa. Tapi ya gue bilang gue ini vendor bunga lu, masa vendor bunga lu mau lu embat juga, pengusaha emang udah satu pengusaha usaha mulu. Nah itu gue udah mulai agak ketus. Tapi proyek itu kan udah berjalan, jadi gue udah sering ngobrol sama dia. Nah lama-lama tapi gue pikir nih cowok nggak. Nah lanjut yang habis dari vendor bunga itu, nah habis dia akhirnya kasih gue proyek yang vendor bunga itu, ya udah oke lanjut ngobrol. Ya pertama-tamanya gue masih nggak mau. Setelah 3 bulan ya gue jujur gue tuh udah luluh dan udah mulai udah mulai logika gue udah mulai mati karena udah ada hati. Dan di situ gue baru merasa iya dia baik juga ya mau ngajarin gue kerjaan apa segala macam gitu. Bukan ngasih duit tuh, ngasih kerjaan, ngasih gue ilmu lah gitu. Karena dulu kan gue kan nggak punya teman, nggak ada teman yang ngajarin gue. Gue pikir dia baik banget mau ngajarin gue apa segala macam gitu. Terus gitu kalau gue tanya dulu sama dia kenapa demen sama gue, ya karena lu beda sama cewek lain. Karena ya waktu dia mau maksa cium gue sampai dorong gue pas segala macam, gue tetap nggak mau, gue tetap galak gitu. Makanya kita lama kata dia, tapi dasar predator. Ya jadi habis itu semua itu terjadi ya setelah 3 bulan. Ya gue mulai deket apa segala macam, 3 bulan itu baru. Jadi nggak dari awal, nggak dari hari ketemu langsung, butuh proses semuanya. Karena awal gue cuekin habis. Tanya aja sama dia tuh. Gue yakin kok dia masih inget. Gue nggak kasih dia masuk ke apartemen gue, dia maksa-maksa. Dia bilang gue rapet banget tolong masakin Indomie. Ya makanya gue bilang apa? Lu orang tuh nggak tahu apa-apa. Makanya jangan so tau. Ini semua tuh baru cerita sepertiganya, masih panjang sebenarnya yang gue belum tega ungkapin semuanya gitu loh. Tapi sekarang sih udah agak tega sih, karena kan gue udah gak cinta lagi. Kalau kemarin kan gue masih cinta, masih kangen, sekarang udah gak sama sekali. Jadi ya gak apa-apa lah gue ngomong gini, kan pelajaran juga buat semua orang, biar jangan selingkuh, biar dianya juga tahu diri gitu, biar dianya juga menghargai istrinya, biar dia gak giniin cewek lain. Dan ini gue bukan korban ya, sekali lagi gue bukan korban. Gue cerita ke kalian ini adalah gunanya bukan untuk kebaikan keluarga mereka juga, supaya si RD-nya nggak gini lagi sama cewek lain gitu. Tapi kan gue bukan siapa-siapa. Tapi sekali lagi gue juga bukan siapa-siapa, bukan Tuhan yang bisa mengubah orang. Itu alasan pertama. Tapi alasan keduanya ini adalah gue ceritain ini untuk pemulihan diri gue sendiri dan mempagari diri gue biar nggak ada laki orang lagi yang deketin gue kayak gitu. Gue udah nggak mau lagi, agak-agak nggak mau lagi, gue udah bener nggak mau, itu udah prinsip gue. Terus yang ketiga adalah gue cerita gini ya semoga jadi pembelajaran buat lo orang. Dan yang keempat ya semoga lo orang nggak bernasib sama gue. Dan yang kelima, gue nggak, kalau orang yang ngehujat gue apa segala macam, gue nggak peduli.
Karena tujuan gue nggak butuh nama baik. Yang penting tujuan gue baik kok.